Cerita ini kejadian di salah satu mall yang ada di daerah Cilandak di tahun 2009. Oke. Nah, ini pasti lo berdua tahu banget karena hampir tiap hari lo pasti lewatin. Cuma ya gua nggak bisa ngasih tahu mall ini namanya apa. Gue yakin lo berdua tahu sih. Iya. Gak usah disebut ya. Iya. Nah, kejadiannya tuh tepatnya di supermarket yang ada di mall di Cilandak itu. Oke. Oke. Nah, info sedikit, di sebuah supermarket tuh biasanya dibagi ke beberapa divisi. Ada divisi elektronik, divisi makanan, non makanan, divisi fresh yang isinya sayuran dan buah-buahan, terus ada divisi keamanan sama divisi kasir. Oke. Yang mana semua itu kayak dipimpin sama store manager lah, ada satu orang pasti kepalanya kan. Iya. Oke. Nah, kejadian janggal di supermarket ini tuh awalnya terjadi di bagian kasir. Di mana nilai penjualan di satu hari yang tercatat di komputer dengan duit real yang masuk itu hasilnya beda, nggak balance. Oke. Jadi duit-duit tuh kayak pada hilang sampai kayak beberapa hari selisih 200-300 ribu tuh selalu ada. Nah, si kepala divisi kasir itu nanya ke semua karyawannya di divisi kasir dan gak ada yang mau ngaku kenapa uangnya bisa beda, nggak balance gitu. Sampai akhirnya si kepala divisi kasir itu, sebut aja Mbak Lia, dia ngelaporin hal ini ke store manajernya, sebut aja namanya Pak Asep. Dia ngasih tahu tentang kejadian uang-uangnya nggak balance tapi karyawannya nggak ada yang mau ngaku. Nah tapi si Mbak Lia ini juga bilang ke Pak Asep, sebelum dia datengin Pak Asep itu, ada tetangganya Mbak Lia yang belanja di supermarket bilang ke Mbak Lia kalau di supermarket kita itu ada yang ngejailin. Maksudnya jailin? Jadi kayak ada hal-hal gaib yang terjadi di supermarketnya dia. Oh. Nah Mbak Lia bilang kayak gitu karena tetangganya ini tuh emang indigo gitu. Nah di situ tuh Pak Asep tuh dengernya skeptis karena sebelumnya emang udah pernah kejadian nih uang kasir hilang, tapi ternyata hilangnya itu gara-gara ulah salah satu karyawan kasir yang ngambil. Jadi kayak Pak Asep skeptis dong, ya nggak mungkin gaib, pasti ada yang ngambil lagi gitu kan. Iya. Nah dari situ Pak Asep tuh nyoba buat ngecek ke ruang CCTV. Nah di situ Asep minta ke kepala keamanan, sebut aja namanya Pak Made, buat ngebantuin Pak Asep ngecek CCTV bagian kasir bareng-bareng berdua. Nah mereka berdua ngecek CCTV itu seharian dan emang bener, ternyata nggak ada tanda-tanda satupun divisi kasir ini ada yang ngambil duit. Nah di situ tiba-tiba Pak Asep tuh keinget sama kata-kata Mbak Lia yang bilang kalau supermarket mereka tuh ada yang ngejailin. Ya. Di situ Pak Asep nanya ke Pak Made, Pak Made percaya nggak sama hal-hal gaib? Pak Made jawab, ya kami kalau di Bali sih percaya Pak. Emang kenapa? Di situ Pak Asep cuma jawab, nggak apa-apa Pak Made. Ya udah lanjut aja kerja. Udah tuh akhirnya hari udah malam, supermarket tutup. Nah besok paginya karyawan tuh semua pada siap-siap kan buat ngebuka store gitu kan. Tapi tiba-tiba di divisi fresh, yang divisi sayuran dan buah, itu tuh kaget banget. Karena pas mereka datang, tiba-tiba sayur-sayuran yang ada di rak di bagian chiller yang kulkas gede itu, tau gak sih lo? Kebayang kan? Tahu. Nah itu tuh pada berjatuhan, berantakan banget, buah-buahnya juga pada berserakan di lantai. Dan lu tau timbangan supermarket gak sih? Timbangan yang buat buah Iya, itu, iya. itu kan berat kan? Si timbangan itu tuh posisinya di atas meja tapi kebalik. Anjing. Dan padahal ya itu dari yang supermarket tutup kosong, paginya tiba-tiba kayak gitu, berantakan segala macem. Akhirnya karena udah ada kejadian kayak gitu, si Pak Asep nih mulai percayalah kalau emang ini tuh bukan ulah manusia, tapi kayak ada hubungannya sama hal-hal gaib. Nah dari situ Pak Asep cobalah buat nyari kayak dalam tanda kutip orang pintar buat dipanggil. Oke. Dan akhirnya didatengin lah tuh seorang kiai. Sekitar jam 8-an malam abis Isya, Pak Kiai ini datang. Dan Pak Kiai ini diminta buat ngecek ada apa sih di supermarket itu. Oke. Akhirnya di malam itu Pak Kiai masuk ke dalam supermarket, dia keliling, dia jalan, dia ngeliat-ngeliat di supermarket ini ditemenin sama Pak Made dan Pak Asep. Udah selesai semua tempat dikelilingin, si Pak Kiai ini nanya ke Pak Asep, ini lampu bisa dimatiin nggak? Karena di sini posisinya si supermarket itu masih buka, jadi mereka harus nunggu sampai supermarket tuh selesai beroperasi. Singkat cerita sampai sekitar jam 11-an malam lah, supermarketnya udah tutup. Pak Kiai akhirnya masuk, tapi sebelum masuk, si Pak Kiai ini nyuruh buat Pak Asep dan Pak Made itu nunggu dan ngeliatin aja dari ruang CCTV. Si Pak Kiai ini ngomong apapun yang terjadi, Pak Asep sama Pak Made itu nggak usah masuk, biar Pak Kiai-nya aja yang masuk. Mereka berdua, si Pak Made sama Pak Asep, itu perhatian aja terus dari CCTV dan rekam aja semuanya. Dia bilang gitu. Oke. Di supermarket yang gede itu cuman Pak Kiai sendiri, Bi? Iya betul, dia sendiri. Dan Pak Asep dan Pak Made itu ngeliatnya dari CCTV.
merhatiin si Pak Kiai jalan di dalam situ sendirian di supermarket yang udah gelap. Anjing. Oke, udah tuh Pak Kiai masuk. Dari CCTV kan kelihatan tetap kalaupun gelap ada kayak ya CCTV infrared gitu kan. Udah tuh Pak Kiai ini jalan pelan, dia tenang keliling supermarket, dia jalan ke bagian elektronik, dia jalan lagi lanjut ke bagian makanan, dia jalan terus lanjut ke bagian sabun, peralatan rumah tangga segala macem, sampai akhirnya tiba-tiba dari CCTV kelihatan nih kalau Pak Kiai ini berhenti di bagian fresh, di bagian sayur dan buah-buahan. Di deket truk buah-buahan, tiba-tiba Pak Kiai ini berhenti, berdiri gitu aja. Oke. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba Pak Kiai ini kelempar ke belakang, mental gitu aja. Gak ada yang dorong. Gak ada yang dorong. Bangsat. Pak Asep sama Pak Made tuh kaget banget. Dan Pak Made langsung kayak mau gerak buat datengin Pak Kiai ini kan, kayak buat bantu gitu. Tapi Pak Asep langsung nahan, karena dia ingat kata Pak Kiainya, apapun yang terjadi mereka harus stay di ruang CCTV kan, dan rekam semua kejadiannya. Iya. Nah gak lama setelah itu kelihatan tuh di CCTV kalau Pak Kiai ini berdiri lagi, dan Pak Kiai ini pelan-pelan ngangkat tangannya nunjuk ke arah depan dia. Dan di situ Pak Kiai ini tuh nunjuk ke arah chiller sayuran, kayak rak kulkas gitu. Seakan-akan kayak Pak Kiai ini ngasih tahu ada sesuatu di chiller itu. Dari situ angle CCTV tuh digeser sama Pak Asep ke arah chiller. Dan di situ seketika Pak Asep dan Pak Made ini diem. Dan gak lama mereka saling tengok dan tatap-tatapan. Seakan-akan mereka tuh gak percaya sama apa yang mereka lihat. Emang dia lihat apa? Nah Muy, mereka berdua ngelihat dengan jelas banget lewat CCTV di depan chiller sayur itu ada genderuwo Bangsat. berdiri, badannya hitam semua, tinggi banget, dan lebih tinggi dari chiller sayuran itu sendiri. Wah. Dan gak lama dari situ, Pak Kiai ini kayak sesantai itu jalan keluar supermarket ke arah ruang CCTV tempat Pak Made dan Pak Asep. Begitu mereka ketemu, Pak Kiai ini langsung nanya, dari kemarin ada duit hilang ya? Pak Asep dan Pak Made kaget banget dong, karena kan Pak Kiai ini kan gak dikasih tahu apa-apa kan tentang duit hilang itu kan. Dan Pak Kiai ini cuma dimintain tolong buat ngecek supermarket mereka itu ada apa gitu aja kan. Dan Pak Kiai ini juga ngasih tahu kalau sempet ada buah-buahan dan sayur-sayuran tuh jatuh berantakan. Pak Asep nanya dong, kenapa Pak Kiai ini bisa tahu? Nah, Pak Kiai ini ngejelasin kalau supermarket ini tuh ternyata ada yang ngejailin. Dan Pak Kiai ini tuh minta buat besok dia mau bawa murid-muridnya ke tempat ini buat di ngajiin. Singkat cerita, besokannya malam setelah udah selesai beroperasi, supermarket udah tutup, supermarket ini di ngajiin. Pak Kiai ngaji di bagian sayur dan buah-buahan. Dengan posisinya tuh Pak Kiai sama murid-muridnya itu tuh duduknya ngelingker gitu loh, Muy. Nah, bayang gak sih? Iya. Ngelingker di bawah lantai. Iya. Nah, sedangkan Pak Asep dan Pak Made itu perhatiin lagi dari ruang CCTV. Sampai sekitar jam 12-an malam, tiba-tiba dari CCTV itu Pak Asep dan Pak Made tuh ngeliat di tempat Pak Kiai dan murid-muridnya yang lagi ngaji, dengan keadaan mereka duduk ngelingkar gitu, di tengah-tengah mereka yang lagi ngaji, itu berdiri genderuwo. Anjing. Dan si genderuwo itu berdiri sampai sekitar jam 2-an pagi. Diem gitu aja. Diem gitu aja, Jadi 2 jam. 2 jam. Dan di situ posisinya Pak Kiai dan murid-murid itu terus ngaji gitu aja. Sampai sekitar jam 2-an lewat itu, tiba-tiba genderuwo itu hilang gitu aja. Dan gak lama, akhirnya Pak Kiai dan murid-muridnya keluar dari supermarket dan ketemu Pak Asep dan Pak Made. Di situ Pak Kiai ngasih tahu kalau ternyata emang ada yang ngegunain ilmu gaib untuk ngerusak supermarket mereka ini. Dan orang yang ngegunain ilmu gaib itu adalah karyawan yang dulu kerja di sini, yang dendam gara-gara dia dipecat. Dipecatnya kenapa? Ingat kan tadi yang gue cerita di awal kalau ada karyawan kasir yang dipecat gara-gara ketahuan ngambil uang di kasir supermarket. Ya. Nah itu dia orangnya. Anjing, dia balas dendam. Iya Muy, dia balas dendam. Dia balas dendamnya dengan cara setelah dia dipecat itu, dia belajar ilmu sampai akhirnya dia nyantet si supermarket itu sendiri.